Kalau kita mundur lagi ke periode di mana musim 2021-2022 ini dimulai, kayaknya bakal sangat sulit untuk memprediksi bahwa PSG bakal tersingkir begitu dini dari Liga Champions. Tapi inilah nyatanya, PSG terdepak dari 16 besar Liga Champions setelah dikalahkan Real Madrid dengan skor agregat 3-2. Dan akhirnya kekalahan di Liga Champions memicu gelombang protes yang mendesak presiden klub untuk mundur, Messi untuk mundur, Neymar untuk mundur, Leonardo untuk mundur, tapi emang bisa? Ya Leonardo sih bisa aja, bahkan Neymar dan Messi juga begitu memungkinkan. Tapi kayaknya buat Nasser Al-Khelaifi yang sulit deh buat terwujud ya. Yang ada kalaupun akhirnya situasi ini benar-benar makan tumbal, maka yang bakal dikorbankan adalah Leonardo dan kemungkinan besar manajer Mauricio Pochettino. PSG pun kayaknya sudah bersiap untuk move on dengan mendatangkan figur baru untuk mengisi jabatan yang bakal ditinggalkan dua figur ini. Yang mana di posisi direktur olahraga bakal ditawarkan kepada Arsene Wenger dan posisi manajer dikabarkan bakal disodorkan untuk Zinedine Zidane. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola bersama saya Bobby Loluang. Isu ganti presiden ternyata bukan cuma ada di Indonesia. Di Paris, tepatnya di Paris Saint-Germain, situasi ini juga lagi kejadian. Gak lepas dari kekalahan klub asal Prancis tersebut di Liga Champions musim ini. Para penggemar rupanya sudah kehabisan kesabaran setelah bertahun-tahun aktif di bursa transfer dan belanja besar-besaran tetap aja gagal untuk mendapatkan trofi si kuping besar. Tapi emang bisa Nasser Al-Khelaifi dipecat dari jabatannya sebagai presiden klub. Secara teknis sangat memungkinkan karena PSG bukan punyanya Nasser ya. Yang mana PSG seperti kita tahu adalah kepemilikan dari figur bernama Tamim bin Hamad Al Thani yang merupakan Emir Qatar atau Raja di Qatar ya. Dia menjadi pemilik PSG setelah mengakuisisi klub tersebut lewat perusahaan pemegang saham bernama Qatar Sports Investment, yang mana QSI ini adalah anak perusahaan dari Qatar Investment Authority yang merupakan lembaga pengelola dana kekayaan di Qatar. Ketika QSI mengakuisisi PSG pada 2011, status kepemilikan adalah pemilik saham mayoritas. Namun per Maret 2012, status kepemilikan naik level menjadi pemilik saham tunggal. Nah, akuisisi PSG oleh QSI inilah yang akhirnya membuka pintu bagi Nasser Al-Khelaifi untuk masuk dan menjabat posisi presiden sekaligus CEO dari Paris Saint-Germain. Yang mana Nasser ini adalah orang kepercayaan sekaligus juga penasihat dari Emir Qatar tersebut. Sebelumnya, Nasser adalah seorang pemain tenis profesional di Qatar, yang mana dia juga menjabat Presiden Federasi Tenis Qatar pada November 2008, kemudian pada tahun 2011 dia menjabat Wakil Presiden Federasi Tenis Asia untuk Asia Barat. Sejak menjabat Presiden sekaligus CEO dari PSG, Nasser pun melebarkan sayapnya di industri sepak bola. Dia masuk ke organisasi UEFA menjabat anggota komite eksekutif. Dia juga sekarang menjadi presiden Asosiasi Klub Eropa. Dan juga Nasser tercatat sebagai anggota komite organisasi FIFA Club World Cup. Di bawah kepemimpinan Nasser, PSG menjadi klub yang begitu aktif di jendela transfer dan rutin mendatangkan pemain-pemain hebat serta mahal ya. Seberapa banyak PSG mengeluarkan uang untuk mendatangkan pemain-pemain populer dalam skuadnya ini tergambar dari riset yang dilakukan oleh International Center for Sport Studies atau CIES Football Observatory yang merangkum dalam 10 tahun terakhir atau sejak musim panas 2012. PSG telah menghabiskan 1,44 miliar euro untuk belanja pemain sampai 2022 ini. Yang mana angka ini adalah yang terbanyak di dunia setelah dua klub Manchester yaitu Manchester City dan Manchester United yang masing-masing dari kedua klub tersebut sudah mengeluarkan 1,5 miliar euro pada periode yang sama. Nah, dengan duit yang sudah begitu banyak keluar untuk belanja pemain dan memperkuat skuad PSG, wajar kalau ekspektasi untuk klub ibu kota Prancis ini begitu besar. Dan salah satu target utama yang digaungkan adalah juara Liga Champions. Tapi sayangnya meski sempat mencapai babak final pada musim 2019-2020, PSG sampai sekarang belum juga bisa memenangkan trofi si kuping besar. Setelah lebih 10 tahun berinvestasi tapi belum berhasil juga menjuarai Liga Champions, kayaknya sudah bikin Nasser mulai kehilangan kesabaran juga ya. Yang mana kekesalan itu diluapkannya ketika PSG kalah dari Real Madrid di leg kedua babak 16 besar kemarin. Di Santiago Bernabeu
Bernabeu setelah pertandingan berakhir, Nasser Al-Khelaifi dikabarkan mendatangi wasit dan merebut bendera hakim garis kemudian merobeknya. Yang mana insiden itu dikabarkan dilihat oleh staf Real Madrid yang kemudian merekam kejadian tersebut. Nah, Nasser yang menyadari keributan tersebut direkam kemudian balik menyerang staf Real Madrid ini, meskipun masih sebatas perang mulut ya. Tapi kabarnya sampai ke ancaman pembunuhan oleh Nasser Al-Khelaifi. Insiden itu pun berikut ancaman pembunuhan kepada staf Real Madrid kabarnya telah dilaporkan ke UEFA, yang oleh Komite Disiplin UEFA juga dikabarkan telah menjadwalkan pertemuan dengan Nasser Al-Khelaifi, juga Leonardo Araujo yang dikabarkan terlibat dalam insiden tersebut untuk menjalani pemeriksaan untuk kepentingan investigasi dari laporan yang mereka terima. Pertemuan antara Komite Disiplin UEFA dan Nasser serta Leonardo dikabarkan bakal berlangsung 29 Maret nanti. Yang mana kalau akhirnya para petinggi PSG ini terbukti, bakal mendapat ancaman sanksi berupa denda hingga larangan beraktivitas sementara dalam sepak bola. Lantas kalau akhirnya Nasser Al-Khelaifi terbukti bersalah dan disanksi oleh UEFA, akankah posisinya sebagai presiden PSG terancam? Ya kayaknya belum tentu juga, karena lagi-lagi Nasser adalah orang kepercayaan dari Emir Qatar. Saking percayanya Emir Qatar ini sama Nasser, si Nasser bahkan sampai diberi berbagai kepercayaan untuk mengisi tugas-tugas strategis, termasuk jabatan politik di Qatar. Maka yang bakal jadi tumbal dari situasi ini ya kalau bukan Leonardo, Pochettino. Nah, dengan situasi tersebut akhirnya muncullah nama Arsene Wenger sebagai calon direktur olahraga menggantikan Leonardo, dan Zinedine Zidane sebagai calon manajer menggantikan Mauricio Pochettino. Wenger sendiri saat ini adalah kepala pengembangan sepak bola global FIFA, yang juga menjadi penyusun konsep dari ide Piala Dunia tiap 2 tahun yang lagi gencar banget untuk diperjuangkan FIFA. Dan bagi PSG, Wenger juga sebenarnya bukan sosok asing ya, karena begitu QSI mengakuisisi PSG pada 2011 lalu, Wenger inilah yang dimunculkan sebagai manajer idaman mereka. Tapi saat itu Wenger memilih berkomitmen dengan Arsenal, akhirnya dengan PSG pun nggak jodoh. Beberapa faktor yang menjadi ketertarikan PSG terhadap Wenger adalah kemampuannya dalam pengembangan pemain muda, juga jeli melihat pemain potensial, termasuk bijak dalam berinvestasi. Sedangkan Zidane, ya udah jelas lah kenapa dia dilirik oleh PSG. Yang pertama, dia adalah manajer dengan CV mumpuni, 2 kali pelatih terbaik dunia, 2 kali juara FIFA Club World Cup, 3 kali juara Liga Champions, 2 kali juara La Liga, 2 kali juara Piala Super Spanyol, dan 2 kali juara Piala Super Eropa. Dan di Real Madrid, dia juga memiliki pengalaman melatih tim bertabur bintang, yang mana ini bakal cocok banget buat PSG. Nah, terus gimana peluang PSG untuk mendatangkan Zinedine Zidane yang sudah setahunan ini nganggur? Setahun apa 2 tahun ya? Nah, celaka bagi PSG, Zidane dikabarkan lebih tertarik melatih timnas Prancis yang sekarang lagi dilatih Didier Deschamps. Selain faktor tersebut, satu poin yang paling penting dalam situasi ini yang bakal jadi penentu kegagalan PSG merekrut Zidane adalah keberadaannya sebagai orang Marseille. Ya tentu kita udah tahu banget ya gimana rivalitas antara PSG dan Marseille yang udah mengakar banget dari dulu sampai sekarang, yang pertemuan antara kedua tim tersebut mendapat tajuk gelaran Le Classique. Kalau di Spanyol ada El Clasico, di Prancis ada Le Classique antara PSG dan Marseille. Nah, Zidane sebagai anak Marseille tentu bakal sangat terbeban kalau akhirnya menerima pinangan PSG. Situasi ini ibarat kalau Lionel Messi suatu saat nanti melatih Real Madrid. Ya, keadaannya gitulah. Jadi kayaknya opsi buat Zidane duduk di kursi pelatih PSG bakal sangat sulit buat terwujud deh ya. Tapi kembali lagi, apapun bisa terjadi ya. Bola itu bundar, Figo bahkan bisa pindah dari Barca ke Real Madrid, dan kenapa enggak Zidane akhirnya melatih PSG. Nah, sedangkan untuk posisi direktur olahraga, seberapa besar peluang PSG untuk mampu mendatangkan Arsene Wenger? Iya, kayaknya sih untuk yang satu ini bakal nggak sesulit Zidane sih. Memang Wenger sedang ada jabatan di FIFA dan lagi dapat proyek penyusunan konsep Piala Dunia tiap 2 tahun. Tapi berbeda dengan situasi dulu ketika PSG gagal mendatangkan Wenger sebagai manajer pada 2011, yang mana saat itu dia masih komit dengan Arsenal. Di sini Wenger nggak terikat kontrak dengan klub manapun, alias cuma dengan FIFA. Jadi kayaknya nggak bakal berat banget buat Wenger melepas jabatannya di FIFA dan menjabat direktur olahraga di PSG.
Tapi kalau akhirnya Wenger tetap memilih komitmen dengan tugasnya di FIFA dan menuntaskan dulu tanggung jawabnya untuk merealisasikan Piala Dunia tiap 2 tahun, maka ada sejumlah nama yang dikemukakan sebagai opsi calon direktur olahraga PSG. 2 nama yang juga mencuat begitu deras, salah satunya adalah Fabio Paratici, direktur olahraga Tottenham Hotspur. Dan yang kedua adalah Jean-Claude Blanc yang menjabat direktur olahraga di Olympique Lyon. Nah, sedangkan untuk pelatih ada beberapa nama yang juga muncul sebagai opsi. Salah satu yang juga gencar dikemukakan adalah Antonio Conte. Ya, pelatih Tottenham Hotspur yang sekarang lagi struggle banget untuk membawa Tottenham Hotspur untuk setidaknya finish di 4 besar Premier League ya. Sedangkan untuk opsi lainnya adalah Didier Deschamps. Ya, Deschamps bakal cabut dari Prancis setelah Piala Dunia dan posisinya bakal digantikan oleh Zidane. Nah, bagi PSG, kalau dia tertarik dengan Deschamps yang sudah ngebawa Prancis juara dunia 2018 kemarin, ya mungkin ini bisa jadi kesempatan terbaik PSG. Tapi kalaupun mereka memang minat sama pelatih ini, ya dia harus menunggu sampai setidaknya Januari kali ya. Karena kan Deschamps mesti menuntaskan dulu nih Piala Dunia 2022. Tapi kalau akhirnya PSG keburu dan mengganti Pochettino akhir musim nanti juga, dan Zidane belum juga menerima pinangan mereka, sejumlah nama juga mengemuka sebagai opsi. Salah satunya adalah Erik ten Hag, pelatih Ajax Amsterdam, yang juga masuk buruan Manchester United. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banget sudah menonton. Kita ketemu lagi di ulasan berikutnya.